perjalananmu, wahai engkau guru. Awal pertama kali kau ajari kami tentang menjadi santri bernilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Matsama yang diselenggarakan oleh MTS Muhammadiyah Blimbing sebagai sarana untuk pengenalan madrasah kita, ya. Apa yang ada di madrasah kita nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah dan juga guru-guru yang lainnya supaya kita mempunyai gambaran, ya, seperti apa toh madrasah kita atau MTS Muhammadiyah Blimbing itu. Nah, kan seperti itu. Nah, baik anak-anak semuanya, jadi kemarin Bapak Kepala Madrasah sudah menyampaikan tentang visi misi MTS Muhammadiyah Blimbing. Ya, visi misi MTS Muhammadiyah Blimbing yang diantaranya ada apa saja? Ada cerdas, kemudian ada terampil, dan tentunya yang paling penting adalah berakhlakul karimah. Nah, ini adalah suatu tujuan, ya, bagaimana nanti setelah anak-anak semuanya itu belajar di MTS ini, kemudian keluar dari MTS ini sudah mempunyai bekal itu, ya, cerdas juga iya, pinter, kemudian mempunyai akhlak yang baik. Nah, maka dari itu anak-anak semuanya, untuk mencapai visi dan misi kita, ya, tujuan yang hendak kita capai itu, maka dibutuhkan suatu struktur kurikulum, ya, kurikulum madrasah yang harus kita tempuh bersama supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, ya. Kalau mungkin, ya, kalau Pak Guru tanya kepada anak-anak semuanya, apa toh tujuan kalian sekolah di MTS Blimbing atau di Pondok Pesantren Imam Suwodo ini? Ya, tentunya saya yakin 90% anak-anak pasti akan menjawab, saya sekolah di MTS ini untuk mencari ilmu agama. Ya, saya yakin itu. Pasti banyak sekali dari anak-anak yang pasti akan menjawab seperti itu. Ya, nggak ada, mungkin kalau saya tanya satu persatu, nggak ada yang tanya, oh saya sekolah di MTS karena tidak diterima di SMP negeri. Ya, saya yakin tidak, karena pendaftaran kita sebelum pendaftaran SMP negeri, ya. Jadi saya yakin semuanya mempunyai tujuan yang sama, mempunyai bekal agama yang baik, mempunyai akhlakul karimah, ya. Maka kita mempunyai keunggulan, ya, kita mempunyai keunggulan di sini, ya. Kalau kita sekolah di SMP negeri sana, ya, di sekolah-sekolah negeri sana, kita akan sedikit sekali bekal ilmu agama, ya, yang kemarin sudah disampaikan Bu Yani juga, ya, kemarin pagi disampaikan Bu Yani bahwasanya ketika kita belajar di SMP itu mungkin pelajaran agama itu cuma ada 2 jam pelajaran dalam 1 minggu, ya. Bagaimana bisa membentuk suatu akhlakul karimah apabila pelajaran agama itu cuma ada 2 jam per minggu? Nah, kita sekolah di madrasah ini mempunyai keunggulan yang lebih banyak, ya. Kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran agama yang porsinya lebih besar, ya, sehingga itu adalah merupakan suatu sarana yang sangat luar biasa yang akan menjadi bekal kita untuk menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang mempunyai kepribadian yang baik atau mempunyai akhlakul karimah. Nah, maka dibutuhkan suatu struktur, ya, struktur kurikulum. Apa itu struktur kurikulum? Yaitu kumpulan dari pelajaran-pelajaran yang sangat banyak sebagai penunjang, ya, sebagai sarana untuk mencapai visi misi kita atau cita-cita yang kita inginkan, ya. Nah, maka dari situ
Di sini ya akan sedikit saya kasih gambaran apa saja toh yang akan kita pelajari di MTS ini. Nah, yang pertama ya, kita akan mempelajari ilmu-ilmu umum ya, ada misalnya PKN, ada juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPS ya, prakarya, TIK dan lain sebagainya, itu semuanya akan kita pelajari. Jadi semua pelajaran-pelajaran yang mungkin didapatkan di SMP negeri itu kita pun akan mendapatkannya ya. Dan nilai plus kita, pelajaran agama kita lebih banyak porsinya daripada yang sekolah di luar ya. Kita ada pelajaran akidah, akhlak, fikih, Al-Qur'an, Al-Hadis ya, ada juga sejarah Islam, ada juga bahasa Arab, ada ciri khusus kemuhammadian. Itu semuanya adalah sebagai penunjang pelajaran agama kita. Jadi sangat banyak sekali ya nanti pelajaran-pelajaran agama yang akan kita peroleh di MTS Muhammadiyah Blimbing ini. Nah, ada pelajaran-pelajaran tambahan juga ya, sebagai pelajaran penunjang juga ya, karena di sekolah kita kan ada yang mondok, ada yang tidak ya. Biasanya saya menyebutkan MTS pondok dan MTS non pondok ya. Nah, nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang lain yang saya yakin itu tidak didapatkan di sekolah yang lain ya. Yang pertama ada misalnya ada pelajaran nahwu atau qawaidul lughah ya, itu adalah pelajaran yang digunakan untuk menguasai tata bahasa Arab ya. Jadi tata bahasa Arab itu, kalau bahasa Inggris kan ada grammar gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada tata bahasa yang dinamakan qawaidul lughah atau pelajaran nahwu. Nah, itu nanti kita akan belajar tata bahasa Arab, bagaimana toh cara membuat kalimat yang baik dalam bahasa Arab, bagaimana toh cara membaca Arab-Arab yang tidak berharokat. Nah, itu nanti akan kita pelajari di situ. Nah, ada juga nanti pelajaran khat atau kaligrafi ya, menulis Arab dengan indah. Nah, itu mungkin di sekolah yang lain jarang kita temui untuk pelajaran itu ya. Apalagi nanti ada pelajaran juga tahfidzul Quran ya, memperbanyak hafalan Al-Quran. Ada juga pelajaran mutolaah, ada mahfudot, kata-kata mutiara dalam bahasa Arab ya. Ada juga pelajaran imla ya, ada pelajaran insya, qiraatul Quran dan tajwid, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan menunjang kita semuanya. Itulah ya nilai positif ketika kita belajar di sebuah madrasah ya, terutama di MTS Muhammadiyah Blimbing ini. Nah, maka dari itu anak-anak ya, maka dari itu untuk mencapai target kita yang semula, yaitu kita menjadi orang yang pandai, cerdas, terampil dan juga berakhlakul karimah, maka sarana-sarana itu nanti harus kita tempuh bersama-sama, kita pelajari bersama-sama ya. Jangan sampai kita hanya sekolah cuma bermain-main tok ya, tanpa ada pembelajaran. Nah, kalau kita cuma seperti itu, maka misi kita atau cita-cita kita tidak akan tercapai ya. Kalau kita melihat dalam sebuah syair ya dari Imam Syafi'i, itu kan memerintahkan ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Maka belajarlah, karena tidak ada orang yang lahir itu dalam keadaan pandai. Ya, orang lahir ceprot tidak belajar, besok jadi dokter nggak bisa. Orang lahir setelah lahir dewasa tidak pernah belajar, mau jadi insinyur ya juga tidak bisa. Semua itu pasti ada proses belajarnya. Ya, kalau pengen jadi dokter ya belajar kedokteran, pengen jadi insinyur ya belajar dengan teknik-teknik yang lainnya. Nah, itulah ya. Jadi kita harus belajar, itu sangat penting. Kalau kita tidak mau belajar ya, cita-cita yang kita inginkan pun juga tidak akan pernah tercapai. Nah, itu ya anak-anak semuanya ya, itu sebagai pesan dari Ustadz yang terakhir ya, bahwasanya kita bersama-sama ya ingin menjadikan madrasah kita adalah madrasah yang terbaik, mempunyai output yang baik juga. Maka saya minta anak-anak nanti dalam proses pembelajaran ya, walaupun kita nanti sementara masih
belajar daring, belajar jarak jauh, maka kami harapkan anak-anak tetap mengikuti proses belajar itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sarana yang ada, ya. Kita mungkin nanti setiap pagi ada pelajaran yang dari jarak jauh, ya, entah itu lewat WA atau mungkin pelajaran lewat Google Classroom, ya, nanti yang mungkin akan disampaikan oleh wali kelas untuk pelajaran besok. Maka saya harap, ya, anak-anak semuanya tetap mengikuti proses tersebut dan ditambah porsi belajarnya secara mandiri di rumah. Ya, kalau mungkin dalam pertemuan di sekolah cuma 3-4 jam, maka nanti sisa waktunya digunakan anak-anak sendiri untuk banyak membaca, untuk belajar mandiri di rumah. Supaya apa? Supaya cita-cita yang kita inginkan tadi bisa tercapai. Ya, karena cita-cita itu hanya akan tercapai apabila kita memenuhi jalan-jalannya atau sarana-sarananya. Kita pengen pandai, ya harus belajar. Pengen jadi dokter, ya juga harus belajar. Karena seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya manusia itu tidak lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, maka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, satu lagi, ya, Ustadz sampaikan satu pesan, ya, dalam sebuah syair juga dikatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tamshi 'alal yabas. Ya, kalian menghendaki keselamatan, atau kalau kita mungkin kita menghendaki suatu kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tetapi kalian tidak mau menempuh jalan-jalannya, ya. Pengen pandai tapi tidak mau belajar, pengen hafid Quran tidak mau hafalan Al-Quran. Itu kan berarti kita tidak memenuhi sarana-sarananya. Innas safinata la tamshi 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak akan sampai tujuan, tidak bisa berjalan di atas daratan, ya. Sebagaimana ilmu, kita mempunyai cita-cita yang tinggi, kalau jalannya aja seret, ya, tidak kita tempuh, maka kita tidak sampai kepada tujuan kita. Kapal juga sama, kapal pengen nyebrang dari Jawa ke Sumatera, tetapi karena kapalnya itu di daratan, maka cita-cita, ya, kapal yang harusnya berada di Sumatera tidak bisa sampai ke sana karena jalannya tidak ditempuh. Ya, itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan, ya, pada kesempatan pagi hari ini sebagai gambaran untuk kita apa yang akan kita pelajari di MTS Muhammadiyah Blimbing ini, supaya nanti cita-cita kita dan juga cita-cita madrasah kita bisa terpenuhi semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.